Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Pujo Priambodo, NIM 240201020582. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk ujian akhir semester saya mengenai Cyber Security Management. Saya sendiri berasal dari kelas MJ803. Nah, eh, pada dasarnya materi PPT kali ini adalah materi PPT artikel ilmiah yang saya rangkumkan dalam UTS saya yang berjudul mengenai Information Systems for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cybersecurity. Untuk table of content-nya, atau daftar isinya yang pertama adalah abstrak, kedua latar belakang, ketiga komponen penelitian atau variabel penelitian, yang keempat adalah hasil dan kesimpulan. Nah, pada kesempatan awal ini saya akan membahas mengenai abstrak. Nah, abstrak. Dalam abstrak ini penelitian bertujuan untuk menginvestigasi penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasok melalui metode kualitatif. Jadi metode yang digunakan untuk merancang penelitian atau melakukan penelitian ini adalah metode kualitatif. Nah, strategi dukungan informasi rantai pasok yang paling efektif ini, di mana perhatian itu harus difokuskan pada identifikasi dan pengelolaan sumber ketidakpastian, risiko, dan juga keamanan cyber. Nah, di sini poin pentingnya adalah pengelolaan ketidakpastian, risiko, dan keamanan siber untuk mendorong keberhasilan sistem rantai pasok. Nah, selanjutnya adalah latar belakang. Jadi untuk menggambarkan urgensi dari penelitian ini dan juga fenomena-fenomena yang tercapture sehingga penelitian ini itu harus dilakukan antara lain adalah yang pertama penelitian ini itu dilatar belakangi oleh peningkatan integrasi sistem informasi ke dalam manajemen rantai pasok. Evolusi ini itu tentu telah menghasilkan efisiensi yang signifikan, termasuk peningkatan kepuasan permintaan dan pengurangan biaya. Pada saat yang sama, meningkatnya keterhubungan yang difasilitasi oleh internet ini telah mengubah rantai pasok menjadi jaringan online yang sangat kompleks. Nah, disinilah masalah itu muncul, Bapak Ibu sekalian. Jadi meskipun kemajuan ini menawarkan banyak manfaat, mereka juga memunculkan tantangan baru, seperti kerentanan sistem dan meningkatnya risiko keamanan siber. Akibatnya adalah diperlukan langkah strategis untuk memitigasi dan menanggulangi masalah tersebut sehingga memastikan bahwa efektivitas operasionalitas dari sistem supply chain management ini dapat berkelanjutan. Nah, di sini saya petakan masalah itu menjadi dua berdasarkan artikel ilmiah tersebut, yaitu ada masalah umum, di mana perluasan penggunaan internet yang meningkatkan risiko yang lebih besar bagi organisasi dan penggunanya, serta bagi konsumen. Nah, di masalah umum ini, semakin besar sistemnya, semakin banyak orang yang menggunakan, maka kerentanan itu adalah suatu yang bisa dikatakan bukan sebagai risiko lagi, namun sebagai konsekuensi. Sehingga peningkatan user atau pengguna ini juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas SOP-nya, peningkatan kapabilitas dari servernya, dari sistemnya juga, dan juga lain sebagainya. Lalu untuk masalah khusus dalam artian terkait dengan artikel ini, itu adalah kerentanan sistem rantai pasok terhadap resiko keamanan siber yang berasal dari manapun dan yang dapat menyerang kapanpun. Karena pada dasarnya balik lagi, ketika suatu sistem itu eh, penggunanya semakin banyak, di situ sistem tersebut akan menjadi resourceful. Dalam artian, hacker ketika bisa membobol sistem ini akan mendapatkan suatu semacam harta karun karena banyaknya data yang bisa dia eksploitasi, banyaknya keuntungan finansial yang bisa dia raup sendiri. Tentunya, jika tidak dimitigasi dengan benar akan menimbulkan kerugian finansial, baik dari segi perusahaan maupun dari segi konsumen. Nah, di sini saya coba mengcapture komponen atau variabel penelitian yang ada dalam artikel ilmiah tersebut. Nah, saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kerentanan yang berasal dari web attacks, yaitu potensi ancaman berupa aplikasi yang mungkin tidak diinginkan, Trojan, tautan ke spam, kerentanan browser, click checking, dan metode lain yang mengarahkan pengguna ke konten palsu.
Di sini mungkin Bapak Ibu sekalian pasti sering mendapatkan, apalagi kalau misalnya memakai email dan sering membuka email Gmail, di situ pasti ada sesosok apa mungkin manusia atau bots bahkan yang mengirimkan URL yang sangat-sangat aneh, yang domainnya tidak lazim, tidak seperti bla bla bla.com, tapi biasanya ada bla 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 xyz dot apa lagi gitu kan. Dan itu ketika diklik pasti akan meredirect penggunanya kepada web yang palsu. Dan biasanya ada imbuhan dalam body emailnya itu berupa tagihan atau reward yang tentunya itu adalah reward palsu Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya adalah kerentanan service attacks, yaitu serangan berbasis sistem service seperti DevOps Services, Cloud Technologies, dan IoT atau Internet of Things. Dan ini adalah jenis kerentanannya. Selanjutnya adalah ini saya coba breakdown, yaitu yang pertama untuk web attacks. Di sini di artikel disebutkan ada spyware, yaitu merupakan jenis aplikasi yang mungkin tidak diinginkan atau PUA yang beroperasi dengan mengumpulkan informasi secara diam-diam. Dalam artian spyware ini merupakan seperti spy atau pengintai. Yaitu dia itu terinjeksi ke sistem kita, ke komputer kita, lalu mengintai aktivitas komputer pengguna dan berjalan secara otomatis dengan diam-diam. Hal ini itu menimbulkan beberapa risiko termasuk pencurian data pengguna dan perusahaan, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi malware lebih lanjut. Nah, selanjutnya yang kedua adalah business email compromise, yaitu jenis serangan rekayasa sosial yang menipu karyawan untuk melakukan transfer dana yang tidak biasa. Dan ini biasanya juga tidak sah juga ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya serangan dilakukan dengan memasukkan email dari eksekutif atau pihak yang berwenang. Penyerangan memanipulasi karyawan terkait untuk mengirimkan uang ke rekening yang dikendalikan oleh penjahat. Serangan ini langsung mengarah ke kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan dan sering kali sulit dideteksi oleh sistem keamanan tradisional. Jika Bapak Ibu sekalian bergerak di bidang finance, mungkin akan sering yang sekarang marak itu atau biasanya terjadi adalah email dari kantor pajak. Nah, tapi mereka menggunakan email yang tidak di redirect atau tidak diarahkan ke website aslinya Direktorat Jenderal Pajak. Namun, mereka seperti website cloningan dengan eh, tagihan yang tentunya fiktif. Tapi ketika misalnya kita melakukan transaksi di situ, itu tidak akan menggugurkan beban kewajiban pajak kita, namun akan hanya memperkaya si penipu tersebut. Selanjutnya untuk service attacks, di sini ada tiga, sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi, yaitu adalah DevOps Services, yaitu pembangunan SCM, itu memang seringkali dilakukan dengan menggunakan layanan DevOps atau Development and Operational yang bersifat gratis atau shareware. Hal seperti ini itu sering sekali rentan dengan konfigurasi yang tidak tepat sehingga memudahkan akses bagi orang luar bahkan hacker ke dalam sistem. Dan memang ini sering terjadi juga. Tapi hal seperti ini bisa kita tanggulangi misalnya ketika kita bisa meng-hire IT yang profesional, entah baik itu merupakan freelance ataupun bahkan jika memang eh, suatu IT ini adalah hal yang sangat-sangat krusial bagi perusahaan kita, kita bisa membuatkan satu departemen khusus yang menjaga bagaimana DevOps ini bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Jadi tidak menggunakan server ataupun ketika menggunakan server tapi masih bisa dikendalikan dan dimitigasi sehingga tidak dapat diserang dengan eh, mudah dari pihak yang tidak berwenang. Terus yang selanjutnya adalah cloud technologies, yaitu teknologi awan atau teknologi cloud yang menjadi area baru bagi hacker untuk dieksplorasi. Jaringan dinamis modern memberikan lebih banyak peluang untuk serangan dan menciptakan risiko keamanan baru. Infrastruktur jaringan dan perangkat harus dikelola dengan baik agar sistem dapat terlindungi. Cloud technologies yang mungkin tergambar di pikiran saya adalah seperti Google Drive, lalu OneDrive dari Microsoft. Nah, sebaiknya memang untuk cloud technologies kita dapat setelahnya menggunakan atau memanfaatkan cloud technologies dari pihak ketiga yang sudah besar. Karena mereka tuh sudah dilengkapi oleh sistem keamanan yang canggih sehingga data kita tidak bisa terleaks atau terbocor, Bapak Ibu sekalian. Daripada kita membangun dari awal menggunakan sistem tembakan seperti file manager yang biasanya tersedia di web.
eh, sharing hostingnya, mendingan lebih baik kita dapat memanfaatkan walaupun membayar dengan lebih mahal untuk teknologi cloud dari eh, perusahaan-perusahaan yang memang terkenal seperti Google, Microsoft, AWS, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah IoT, yaitu Internet of Things. Ini merupakan interkoneksi perangkat fisik seperti kendaraan, bangunan, dan barang-barang lain, serta memungkinkan adanya pengumpulan data dan juga sharing data. Kompleksitas pemantauan itu menjadi masalah dalam mengelola keamanan siber dalam IoT ini. Sistem IoT relatif lebih rentan daripada aplikasi yang terdapat di desktop, serta penanganannya itu cenderung lebih memakan waktu. Karena apa? Karena jika di desktop kita bisa, istilahnya kita bisa memiliki banyak opsi terkait dengan antivirus seperti Windows Defender, eh, Smart Ave, walaupun memang Smart Ave mungkin sedikit kurang, Bapak Ibu sekalian, McAfee dan lain sebagainya. Namun di IoT sendiri kita tidak mengenal yang namanya eh, sistem suatu software yang dirancang untuk seperti antivirus dalam desktop. Jadi memang sedikit, bukan sedikit lagi, malah lebih sangat susah untuk memanage serangan siber di IoT ini. Nah, berdasarkan dari penelitian tersebut, hasil kesimpulannya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi sistem informasi itu memang memberikan banyak manfaat dalam SCM atau Supply Chain Management. Namun, mitigasi risiko keamanan siber perlu ditingkatkan untuk menjaga kualitas efektivitas sistem tersebut. Karena semakin bagus sistemnya, otomatis akan semakin menggiurkan bagi pihak-pihak luar seperti hacker untuk membobol sistemnya. Jika tidak diimbangi, otomatis akan bisa mengancam kedaulatan sistem tersebut, bahkan bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan juga bagi konsumen kita. Nah, jadi di sini ada empat, setidaknya 4 poin yang dipropos dalam paper itu, yaitu yang pertama adalah keamanan real time. Jadi organisasi memerlukan analisis keamanan yang dapat dilakukan secara real time dalam koridor deteksi dini ancaman, sehingga semakin cepat suatu serangan itu diidentifikasi, diketahui, kita bisa lebih cepat untuk menanganinya. Nah, terus yang kedua adalah indikator keamanan. Jadi implementasi kebijakan segmentasi parameter keamanan yang jelas, serta menyediakan alat verifikasi atau evaluasi untuk melindungi keefektivitas jaringan atau sistem. Jadi memang segala sesuatu yang masuk itu harus, atau segala sesuatu ancaman yang masuk itu harus dapat dipilah-pilah, sehingga kita tidak overkill, tidak, dalam artian tidak membuang banyak resources baik waktu maupun finansial atau tenaga untuk menghajar sesuatu sistem serangan yang hanya bisa, yang misalnya bisa kita mitigasi dengan cara di delete aja. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang ketiga adalah manajemen inventaris. Itu organisasi harus melakukan inventarisasi perangkat dan sistem yang terhubung ke jaringan secara teratur dan otomatis. Ini tujuannya adalah untuk membackup, termasuk untuk membackup data dan juga merawat bagaimana perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan dalam SCM ini agar selalu terjaga dan selalu bisa mendeliver kinerja yang optimal. Selanjutnya adalah adaptasi yang dinamis. Nah, ini poin pentingnya karena organisasi itu harus beradaptasi dengan infrastruktur yang sangat kompleks dan terus berkembang, termasuk transisi ke sistem teknologi yang lebih baru, sembari berusaha untuk menghadirkan layanan yang aman bagi konsumen kita. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.